Setiap langkah kau tetapkan bagiku, walau kadang ku tak dapat mengerti jalanmu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. How
melalui iman percaya kami. Amin. Tidak ada yang mustahil dan Amin. semuanya mungkin, sebab Kau Allah yang dahsyat. Kaulah Amin. Allah yang berkuasa, yang menopang kehidupan kami. Sungguh kami percaya Tuhan atas perbuatan-Mu yang ajaib dan dahsyat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami percaya Yesus. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Kita bertemu lagi pagi hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Dalam Injil Yohanes pasal 10 ini, Yesus berkata dia adalah gembala, gembala yang baik. Sebagai gembala, dia berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saya ingin menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini tentang hidup dan kelimpahan. Saudara, setiap orang pasti kepingin hidupnya sukses, hidupnya bahagia, hidupnya diberkati, hidupnya tenang dan damai. Tapi kita harus tahu, di dalam dunia ini, kita tahu selalu ada dua jalan ke kiri dan ke kanan. Sorga dan neraka, mati dan hidup, sehat dan sakit. Nah, untuk kita memperoleh hidup yang bahagia, hidup yang kekal, hidup yang berkelimpahan, tapi kita harus tahu, di dalam ayat 10 itu berkata, pencuri datang. Pencuri di sini berbicara ada iblis. Jadi Tuhan dan iblis. Iblis datang hanya dikatakan dia mencuri damai kita, mencuri kesehatan kita,
mencuri kebahagiaan kita, mencuri sukacita kita, lalu membunuh kehidupan kita, membunuh rohani kita, membunuh kebahagiaan kita, membunuh apapun yang kita kerjakan, lalu akhirnya dibawa kepada kebinasaan. Itulah iblis, saudara. Tetapi Yesus datang, dia berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Sebab Yesus gembala kita yang baik, dia memberikan hidup dan kelimpahan. Yesus gembala. Daud pernah menuliskan pengalamannya sebagai gembala di dalam Mazmur pasal 23. Bagaimana sebagai gembala itu memelihara dombanya. Yesus pun dia memelihara kita sebagai domba-dombanya. Dia pelihara, dia jagai kita, dia bimbing kita, dia menuntun kita, dia menyertai kita kemana saja. Tetapi Yesus bukan hanya memelihara kita saja, tetapi dia berkata dia memberikan hidup. Wow, tentunya saudara, hidup yang Yesus berikan, yang pertama kita tahu adalah hidup yang kekal. Karena Yesus itu kekal, jadi dia memberikan kekekalan, hidup yang kekal. Iblis membawa kepada kematian yang kekal. Iblis selalu merusak, menghancurkan. Tetapi Yesus memberikan hidup yang tenang, hidup yang bahagia, bahkan hidup yang kekal. Kadang orang berpikir kalau sudah punya kekayaan pasti hidup bahagia. Tidak menjamin. Satu hari ada seorang ibu datang, dia bercerita bahwa dia sangat bahagia, dia tenang, senang sekali. Sebab dia menikah dengan seorang pria yang kaya raya. Saudara, apa yang terjadi? Dia senang, dia bahagia, dia bersuka cita. Dia bercerita apa saja yang dia minta, suaminya berikan. Dia kepingin minta mobil, suami berikan mobil. Dia minta berlian, diberikan suaminya berlian. Dia bahagia. Satu ketika kebahagiaannya itu hancur, karena ternyata suaminya ini, yang kaya ini, punya simpedes. Simpedes itu simpanan perawan desa. Tak kala dia mengetahui suaminya selingkuh, hancurlah kebahagiaan itu. Hidupnya saudara putus asa, dia bilang, untuk apa semua ini? Sebab apa? Pencuri. Iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi Yesus datang memberikan hidup. Hidup yang kekal, hidup yang bahagia. Saudara, kalau kita mau hidup kekal, karena untuk mendapatkan hidup ini, ada bagian Yesus, ada bagiannya kita. Untuk hidup kekal. Bagiannya kita apa? Yohanes 3 ayat 16, bagiannya kita adalah percaya. Yesus berkata, firman Tuhan berkata dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga dia berikan Yesus kepada kita, yaitu anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi supaya kita hidup kekal, saudara, bagian kita hanya percaya Yesus. Jadi sebetulnya gampang sekali. Untuk hidup kekal hanya percaya Yesus. Tidak ada percaya yang lain, saudara. Jadi kita lihat hidup bahagia itu, saudara, kita punya bagian. Apalagi Yesus datang memberikan hidup bahagia, hidup penuh sukacita, saudara, tetapi bagiannya kita apa? Efesus pasalnya yang keempat, coba kita baca ayat 30 dan 31. Jadi supaya kita bahagia, tenang hidup ini, kita punya bagian juga. Jadi Yesus tidak memberikan serta-merta, udah bahagia selamanya, betul. Tapi bahagia selamanya itu juga harus kita punya ada bagian.
Dikatakan dalam Efesus 4 ayat 30 dan 31, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Ya, mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Jadi supaya kita ini hidup bahagia, penuh sukacita, itu Yesus memberikan hidup. Tapi bagiannya kita, supaya hidup bahagia, penuh sukacita, itu bagian kita adalah jangan ada kepahitan atau sakit hati, kebencian. Nah, kalau kita bisa mengampuni, saudara, maka pasti hidup kita bahagia. Bukan saja kita hidup kekal dijamin oleh Yesus, tapi kebahagiaan, sukacita itu, saudara, akan kita kerjakan dengan kita bisa mengampuni. Jangan ada kepahitan. Akar pahit. Namanya akar pahit, saudara. Kalau sudah orang punya kepahitan, pasti nggak bahagia. Pasti nggak bahagia. Kalau dia misalnya dia difitnah, disakiti, dirugiin, di apapun, ketemu orang, pasti dia ceritakan kepahitan itu kepada orang. Mana bisa dia bahagia? Gitu kan bisa bahagia. Oh, tapi kan Yesus memberikan hidup bahagia, betul. Tapi kita punya bahagian, kita jangan ada kepahitan. Supaya kebahagiaan itu terus-menerus kita nikmati. Sukacita itu bisa nikmati. Oh, tak kala kita sukacita, senang, tertawa, bahagia rasanya. Tapi tak kala kita melirik seseorang yang menyakiti kita, wah, hilang sukacitanya. Hilang bahagianya. Kenapa? Ada di sana orang yang menyakiti, karena kita punya kepahitan yang kuat terhadap orang itu. Hilang. Jadi Yesus sebagai gembala yang baik memberikan dia hidup yang bahagia, hidup penuh sukacita. Tapi kita punya bagian juga, yaitu jangan ada kepahitan. Kalau kita menyimpan kepahitan, hilang semuanya. Nah, makanya saudara, Yesus punya bagian, kita punya juga bagian. Bukan saja kita hidup bahagia dan penuh sukacita, tapi juga kita dikatakan akan diberikan kita hidup yang penuh kemenangan. Iya. Bayangkan saudara, kita diberikan hidup penuh kemenangan. Tapi Yesus sudah janji memberikan hidup menang. Tapi bagian kita apa, saudara? Kita baca Roma pasalnya yang ke-8 ayat 37 sampai 39 berkata demikian. Jadi Roma pasalnya yang ke-8 ayat 37 dan sampai 39 berkata demikian. Tetapi ya, dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia, oleh Yesus yang telah mengasihi kita. Ayat 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kalau kita mau berkemenangan, hidup yang penuh kemenangan, kita harus melekat kepada Yesus. Intim dengan Tuhan Yesus. Kita akan jadikan gaya hidup kita, yaitu suka memuji menyembah Tuhan. Dengan kita suka memuji menyembah Tuhan, keintiman terjadi. Lalu saudara, keintiman itu saudara bukan saja dengan pujian penyembahan, tetapi dengan suka membaca firman Tuhan. Kita harus buat baca firman Tuhan itu ada jadi gaya hidup kita. Itu membimbing kita, menuntun kita supaya kita melekat kepada Yesus. Maka hidup kemenangan pasti diberikan. Masalah pasti ada. Tidak ada orang yang gak punya masalah. Semua punya masalah. Tapi kemenangan diberikan kepada orang yang intim kepada Yesus. Sebab itu dikatakan kita dibuat lebih daripada pemenang. Kenapa? Kita dibuat lebih daripada pemenang. Sebab Yesus sudah menang di atas kayu salib. Yesus sudah mengalahkan maut, Yesus sudah mengalahkan kematian, Yesus sudah mengalahkan semua masalah, Yesus sudah menang. Nah,
Tak kala kita intim dengan Tuhan Yesus, kita melekat kepada Yesus, maka kita hidup dalam berkemenangan bersama Yesus. Jadi masalah apapun yang kita hadapi di dunia, masalah COVID-19, masalah apapun, saudara, kita tidak perlu takut karena kita akan menang bersama Yesus. Jadi saudara, ada bagian Yesus, ada bagiannya kita. Jadi kalau kita mau hidup berkemenangan, kita saudara punya bagian, kita intim dengan Tuhan. Keintiman membawa kita kepada kemenangan. Kenapa? Kita punya seseorang yang luar biasa. Tak kala Daud mengalahkan Goliat, berhadapan dengan Goliat raksasa, Raja Saul yang pengalaman perang, kakaknya Daud 3 orang tentara Israel yang punya pengalaman perang, saudara, bahkan yang lain-lain, ya, panglimanya, ya si Saul, si Abner itu saudara juga hebat. Tapi tak kalah menghadapi Goliat, takut semuanya. Gemetar, Alkitab berkata, lututnya Raja Saul gemetar. Tak kalah ditantang oleh si Goliat. Tapi tak kalah Daud muncul, saudara, Daud tidak takut menghadapi si Goliat. Kenapa? Karena Daud intim dengan Bapa di sorga. Dia tahu siapa Bapaknya. Goliat walaupun tingginya, Alkitab berkata 6 asta 1 jengkal, 1 asta itu 45 cm, kita genapkan 50 cm berarti setengah meter, 6 asta berarti 3 meter, 1 jengkal itu ada 30 cm, kita genapkan saja 1 jengkal itu 50 cm, berarti kurang lebih si Goliat 3,5 meter. Daud mungkin ukurannya 170 atau 160, karena memang orang Israel tinggi-tinggi. Berarti kurang lebih setengahnya. Besar, tapi Daud tidak takut. Kenapa? Karena dia tahu pasti menang. Karena dia intim, dia tahu siapa Bapaknya. Dia tahu siapa Tuhannya. Sama dengan kita. Yesus datang memberikan hidup yang berkemenangan. Tapi kita punya bagian, kita intim dengan Tuhan Yesus. Pasti kita menang menghadapi masalah hidup ini. Hidup dan kelimpahan. Yang kedua, kelimpahan. Dikatakan Yesus datang memberikan hidup dan dalam segala kelimpahan. Yesus memberikan limpah. Karena kata kelimpahan ini jangan kita berpikir hanya uang. Limpah harta, limpah uang. Bukan. Bahagia juga suatu kelimpahan. Kesehatan juga hidup sehat. Limpah, banyak limpah di dalam makanan juga. Artinya limpah di sini kita menikmati apa yang Tuhan berikan. Nah, Tuhan memberikan kelimpahan, tapi ada bagiannya kita. Satu ketika Yesus dengan murid-muridnya terus dalam pelayanan, banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Sudah 3 hari kata Yesus mereka mengikuti. Tetapi Yesus lihat mereka ini sudah lapar. Dia berkata kepada murid-muridnya, kasih mereka makan. Lalu salah seorang murid berkata, Tuhan, uang 300 dinar gak mampu memberi mereka ini makan. Tidak ada orang jual roti di sini. Ya, Alkitab menuliskan ada 5.000 orang laki-laki. Di mana tukang pabrik roti, jual roti, mungkin kita coba aja cari roti di pinggir toko roti. 5.000 nggak punya, saudara. Saya akan bacakan firman Tuhan dari Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat 8 sampai 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Seorang dari muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Ayat 10, kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Amin. Jadi kita lihat orang
yang makan, yang mau dikasih makan itu 5.000 orang. Yesus berkata kasih mereka makan. Bahwa 5.000 orang, murid-muridnya tadi berkata, tidak ada orang yang jual roti. Ya. Toko roti pun polo ada untuk menyiapkan 5.000 roti. Belum lagi anak-anak dan perempuan, tidak akan mungkin. Tetapi salah seorang muridnya berkata, di sini ada anak kecil yang punya dikatakan 5 roti dan 2 ekor ikan. Nah, akhirnya Yesus bikin mujizat. Nah, bagian Yesus membuat mujizat, bagiannya kita menyediakan. Jadi sehingga kelimpahan itu, kata kelimpahan lagi saya ulang di sini, bukan berarti saudara limpah uang. Kata kelimpahan adalah menikmati. Menikmati, itu kelimpahan menikmati. Nah saudara, Yesus membuat mujizat, bagian Yesus membuat mujizat, bagiannya kita, saudara, menyediakan wadahnya untuk mujizat itu. 5 ketel roti, 2 ekor ikan. Dia makan 5.000 dan sisanya 12 bakul. Itulah kelimpahan, menikmati. Saudara, jadi Yesus datang memberikan hidup, bukan saja hidup, tapi dalam segala kelimpahan. Limpah makanan, menikmati yang Tuhan sediakan. Karena ada orang limpah, saudara, makanan tapi nggak bisa nikmati. Tetapi kita bisa menikmati kelimpahan itu. Bahkan Salomo sendiri berkata, ada orang kaya tapi nggak bisa menikmati kekayaannya. Orang lain yang menikmati. Limpah tapi nggak bisa nikmati. Jadi kata limpah di sini adalah menikmati yang Tuhan Yesus berikan. Menikmati makanan, menikmati segala sesuatu. Jadi ada bagian Yesus, ada bagiannya kita. Kelimpahan yang berikutnya, tak kala Yesus diundang ke suatu pesta pernikahan di negeri Kana. Saudara, bayangkan pesta itu diadakan selama 7 hari. Tapi hari yang ketiga, waktu Yesus datang di sana, mereka kehabisan air anggur. Lalu ibu Yesus berkata, mereka membutuhkan anggur. Dan Yesus membuat mujizat di sana, limpah anggur. Tapi mereka menyediakan tempayan, wadahnya. Jadi ada bagian Yesus, ada bagiannya kita. Nah, limpah di sini mereka menikmati kelimpahan air anggur, wine. Nikmat saudara, limpah. Sehingga kepala perjamuan itu, kepala pernikahan berkata, biasa orang menyediakan anggur yang baik dahulu, baru yang gak baik kemudian. Tapi kamu menyediakan, menikmati. Jadi kata kelimpahan di sini menikmati yang Tuhan Yesus berikan. Dunia bisa mungkin memberikan saudara hal-hal yang limpah, tapi gak bisa dinikmati. Tapi Yesus memberikan kelimpahan, artinya kita bisa menikmati. Menikmati air anggur, oh senang sekali, bahagia sekali. Jadi kata limpah di sini, saudara, bukan yang kita lihat seperti kata dunia, tapi limpah dalam menikmati. Walaupun limpah tapi nggak bisa nikmati, saudara, itu limpah sia-sia. Jelas itu Salomo berkata dalam kitab Pengkhotbah, ada orang kaya tapi tidak bisa menikmatinya. Itu Pengkhotbah pasal 6, jelas sekali berkata. Tetapi bersama-sama dengan Tuhan, Yesus datang memberikan hidup dan dalam segala kelimpahan. Itu dalam limpah makanan dan limpah minuman. Tetapi kalau kita baca di dalam yaitu 2 Korintus pasal 9 ayat 6 dan 7, 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7 berkata begini, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi saudara diberikan juga bukan saja kelimpahan makanan, air minum, kelimpahan kebahagiaan dan juga kelimpahan keuangan.
Tetapi bagiannya kita menabur. Menaburnya tapi memberinya dengan sukacita, dengan rela, bahagia, sukacita. Bukan dengan terpaksa. Jadi bagiannya kita menabur dalam keuangan, kita akan dilimpahkan dalam keuangan. Tapi limpah uang di sini kita menikmati bahagia, saudara. Ya, limpah itu adalah kebahagiaan, bisa menikmati, saudara. Jadi bagian kita menabur. Ya, menabur. Saudara, kalau kita nggak menabur, ya nggak bisa. Bahkan jelas sekali Alkitab berkata di dalam Maleakhi pasal 3 tentang perpuluhan. Kalau kita memberikan perpuluhan kita ambil bagiannya kita, Tuhan berkata dia buka tingkap-tingkap langit memberikan kelimpahan. Kita nikmati berkat Tuhan. Ya, kita nikmati. Jadi kata kelimpahan di sini saudara, menikmati. Seperti saya katakan tadi kitab pengkhotbah, mari supaya jelas saja, supaya nanti tidak bingung saudara. Ya, kita baca kitab pengkhotbah, bagaimana Salomo sebagai seorang raja dia menuliskan dalam kitab pengkhotbah pasalnya yang ke-6, ya. Ayat kita baca ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Pengkhotbah 6 ayat 1 dan 2. Ya. Demikian firman Tuhan, ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari, yang sangat menekan manusia. Apa itu kemalangan itu? Dikatakan di sana, orang yang dikaruniai Allah kekayaan harta benda. Wah, kekayaan dan harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan satupun. Berarti limpah ya. Yang diingininya, tetapi orang itu tidak dikaruniakan kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Kita lihat, limpah uangnya, limpah kekayaannya, tapi nggak bisa menikmati. Kata limpah, kelimpahan yang Tuhan Yesus berikan, kita menikmati yang Tuhan Yesus berikan. Jadi apapun yang Tuhan kasih, kita boleh makan, dikasih keuangan, apapun, nikmati bersama Yesus. Itulah arti kata kelimpahan. Kita memberi, menabur. Ya, gereja kita, saudara sinode kita, tahun menabur dan menuai. Kita menabur dengan sukacita, kita akan menikmati kelimpahan itu dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Yesus datang memberikan hidup dan dalam segala kelimpahan. Tapi iblis datang, dia mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi kita bersama Yesus menikmati hidup kekal, hidup bahagia, hidup penuh kemenangan, saudara. Ya, bahkan hidup yang menikmati kelimpahan itu. Jadi saudara, ada bagian Yesus, ada bagiannya kita. Bagiannya kita menikmati kelimpahan itu kita lakukan, pasti hidup kita bahagia. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa, akhirnya Tuhan, biarlah kebenaran ini menguasai kami. Sebab Engkau Yesus datang memberikan hidup dan dalam segala kelimpahan. Kami mau menikmati hidup yang kekal, hidup bahagia, hidup yang aman, hidup yang damai, hidup yang penuh kemenangan. Bahkan hidup yang berkelimpahan, menikmati apa yang Kau berikan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang Tuhan berikan kepada kami. Kalau sebentar kami mau pulang, kami percaya darah Yesus yang kudus bungkus kami, malaikat bentengi kami. Akhirnya saudaraku, terimalah berkat dari Bapa yang penuh kasih sayang, dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita dengan kekuatan kuasa Roh Kudus yang membawa kita kemenangan dan keberhasilan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.